Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasfa' wa min qalbin la takhsha' wa min du'ain la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Usi nafsi wa alaikum bittaqwallah wa taqazzal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, Bapak sahabat Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama kita satukan berapa kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan pada kita, baik nikmat sehat, terkhusus nikmat iman. Dengan nikmat iman kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa mendatangi dan melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 23 tahun berdakwah dengan penuh keikhlasan sehingga tersebarnya Islam sampai kita tahu di Indonesia ada Islam. Semua itu adalah jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita istiqomah mengikuti ajaran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di yaumul hisab, dimudahkan pula untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kajian tentang iman, masih di bab iman dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dua mutiara hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebelum nanti kita masuk di judul yang terbaru, Bapak Ibu yang mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berdoa sabar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, khususnya adalah umat akhir zaman, umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW, yang oleh Allah juga Allah sampaikan untuk khairat umat, kalian semua adalah sebaik-baik umat. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan, ju'ilat ummati khairul ummah, dijadikan umatku itu adalah sebaik-baik umat. Maka kalau kita melihat bagaimana tafsir di surat Al-Imran ini, para mufassir menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah generasi Rasulullah SAW yang dikatakan sebaiknya umat, sebagaimana sabda Nabi khairul quruni, sebaik-baik golongan, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah generasi itu, kata Rasulullah. Kemudian setelah. Tapi di beberapa tafsir yang jelaskan tentang generasi umat yang mengikuti tiga, yang istiqomah dengan tiga hal ini. Maka Allah sampaikan untuk khairat ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga syarat agar kita dijadikan menjadi umat yang terbaik, dan tiga syarat ini tidak boleh dihilangkan satu. Yang pertama adalah amal ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Maka ketika tiga hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi generasi yang terbaik sebagaimana generasi para sahabat, generasi terbaiknya Rasulullah SAW. Kalau salah satu di antara tiga hal ini hilang, maka akan mengurangi hakikat dari sebaik-baik umat tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kita bersama-sama untuk selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi yang terbaik sebagaimana generasi Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah bahas hadis yang ke-14 dan 15 bertentangan dengan untuk merupakan nas kata syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tentang perintah untuk berdakwah berislam. Setelah berislam, maka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu kalau sudah berislam, bersyahadat, maka
hartanya dijaga, jiwanya dijaga, kehormatannya juga dijaga. Maka haram hukumnya ketika ada, mohon maaf, ada hal-hal yang menyakiti umat Islam. Kemudian selanjutnya di hadis yang ke-16 dalam kitab Qur'an wal Majah, temanya adalah sahnya Islam seseorang yang baru bersyahadat saat menjelang kematian sebelum syahadat dan tidak boleh memohon ampun bagi orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang berdoa Allah Taala, hadis yang ke-16 ini nanti insyaallah kita bacakan dan kita bahas. Hadis Musayyab bin Hazmin qala, hadis dari Musayyab bin Hazmin, ia berkata, lamma hadara Abu Talib al-wafatu, menjelang Abu Talib wafat. Hadis ini berkenaan dengan kisahnya Abu Talib menjelang wafat. Pada waktu itu Abu Talib sudah sekarat. Insya Allah kita kenal siapa Abu Talib. Abu Talib ini siapa? Paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perintah dari Abdul Talib, kakek Nabi, ketika dirawat lahir karena ayah Nabi tidak ada, ibunya meninggal, dirawat oleh Abdul Talib, kemudian digantikan karena meninggal, kemudian digantikan Abu Talib, paman Nabi, yang membela Nabi Fatimah dia, tapi meninggalnya dalam kondisi kafir, dalam kondisi kafir. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana perbedaan antara kafir dan musyrik. Hadis Musayyab bin Hazm qala, hadis dari Musayyab bin Hazm, beliau misalkan lama hadrat Abu Talib wafat, menjelang Abu Talib wafat, ja'ahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Talib. Fawajada indahu Abu Jahl bin Hisham, maka di situ didapati ada Abu Jahl bin Hisham. Ketika Rasulullah SAW datang menjelang wafatnya meninggal dunia, di situ sudah ada dua orang. Yang pertama adalah Abu Jahl bin Hisham, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Dua orang ini adalah tokoh besar kafir Quraisy. Dua orang ini adalah tokoh besar kafir Quraisy. Di menjelang paman Nabi meninggal itu, Rasulullah datang, tapi sudah ada dua orang. Sudah dua orang tokoh Quraisy. Orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di Abu Talib, pada Abu Talib pamannya, ya Amri, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Karena kondisinya paman Nabi itu ketika sedang sekarat masih bisa diajak berkomunikasi, maka kemudian Rasulullah SAW mencoba mentakir dengan kalimat syahadat. Ya, dengan kalimat syahadat. Dengan kalimat syahadat dibisikkan agak keras di telinga Abu Talib. La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kalimatun asyhadu laka, kalimatan asyhadu laka biha illallah. Kalimat ini adalah yang menyaksikan engkau mati
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dua orang kafir Quraisy ini tidak berhenti. Dua orang kafir Quraisy ini mengatakan pada Abu Thalib, bahwa Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Maka kemudian berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atau menghubung millati Abdul Muthalib, apakah kamu mau meninggalkan milah ajaran dari Abdul Muthalib? Maka kemudian malam yazil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'mituha alaihi, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang mentalkin Abu Thalib itu. Wa ya'mudani bitilkal maqamah hatta qala Abu Thalib akhir ma taqulu. Maka kemudian dua orang dari tokoh besar kafir Quraisy itu mereka mengatakan, mengulang juga, apakah kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyang kamu, wahai Abu Thalib? Dan itu diulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya seseorang ketika hendak meninggal dunia itu memang ujiannya berat, apalagi kondisinya dia belum muslim. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mentalkinkan kepada pamannya sendiri, pamannya yang belum muslim. Padahal kita semua tahu paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib ini adalah orang dekat dengan Nabi yang hampir mati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan mati-mati, walaupun belum beriman. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada Abu Thalib kalimat syahadat itu diganggu dengan dua tokoh kafir Quraisy, diganggu terus sampai kemudian Abu Thalib mengatakan kepada dua tokoh orang Quraisy tadi, kata Abu Thalib akhirnya mengatakan, sampai kemudian Abu Thalib mengatakan di akhir perkataannya pada mereka, wa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib mengatakan, saya masih mengikuti ajaran nenek moyang Abdul Muthalib. Wa apa an-yaqula, dan dia enggak, Abu Thalib ini enggak untuk mengatakan la ilaha illallah. Abu Thalib sudah mengatakan la ilaha illallah. Dibisiki oleh Rasulullah saja Abu Thalib tidak berani, karena ada dua tokoh orang kafir Quraisy tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ama billahi la astaghfirullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, saya akan memintakan pertolongan, akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anhu angka pada Allah Ta'ala ini, kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu buah ayat dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka kemudian Allah
Menurut Rasulullah SAW dengan surat atau ayat 113. Maka nabi tidak takut bagi seorang nabi, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayat kafirul musyrikin, untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang musyrik. Apa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat ini Allah kutip dengan kalimat musyrik, bukan orang kafir. Kok bisa? Nah, kita perbedaan antara kafir dan musyrik itu apa? Ya. Kafir itu adalah orang yang bukan muslim tapi menentang ajaran Islam. Maka dalam Al-Quran dikatakan kafir. Kalau orang musyrik ada dua. Orang musyrik itu ada yang tidak muslim tapi tidak menentang. Seperti contoh paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh memintakan ampun orang musyrik itu juga tidak boleh. Musyrik yang kedua yaitu dia orang muslim tapi dia menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim tapi menyebutkan Allah dengan apa? Masih main dukun. Dukun itu tidak boleh, haram hukumnya. Percaya saja sholatnya ditolak dengan 40 hari. Meyakini perkataan dukun. Maka di dukun itu kita katakan dukun saja, tidak boleh dikasih nama-nama yang bagus. Paranormal, yang jelas tidak normal. Dikatakan paranormal. Ya dukun normal. Ada itu kita soalnya, kita soalnya. Ada hal yang mungkin sudah benar-benar jelek, tapi dikasih nama-nama yang bagus. Padahal sudah jelas tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan musyrik. Musyrik itu dia muslim tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan musyrik. Walaupun ini kurban dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka itu adalah orang-orang terdekat kalian. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang dibutuhkan tega. Rasulullah sendiri tidak tega dengan ketika melihat meninggalnya pamannya sendiri. Bagaimana tidak tega? Yang mulai dari kecil sampai membela matian. Bahkan dalam sirah kitab Rahimul Mahkum itu sampai Abu Thalib itu didatangi oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, diancam Abu Thalib. Abu Thalib sendiri itu juga pembesar Quraisy. Abu Thalib sendiri juga pembesar Quraisy, tapi didatangi Abu Jahal dan sebagainya, diancam untuk dibunuh. Akhirnya Abu Thalib sampai menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mengajak diskusi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun saja dengan kita dakwahnya, ikuti nenek moyang saja. Maka kemudian muncul kisah yang masuk. Walaupun dunia ada di genggaman, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkan Islam. Yang diberi apapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para kafir Quraisy itu, maka Rasulullah tidak akan pernah berhenti mendakwahkan Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun walaupun orang-orang terdekat kita. Mimpi
maka bayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka sudah nyata bagi mereka Allah Subhanahu wa taala, maka bayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka juga termasuk adalah penghuni neraka jahim. Maka ini Allah Subhanahu wa taala. Maka takbiran dari Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah luar biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah di bulan Rajab ketika pamannya meninggal dunia, Rasulullah sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Apalagi kemudian disusul 2 bulan berikutnya di bulan Ramadan istri tercintanya meninggal dunia. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Maka di tahun-tahun itu dikenal dengan Amul Husni, tahun-tahun yang menyedihkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini membuat Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita jelaskan. Ada 2 pendapat tentang bagaimana keimanan Abu Thalib. Saya mencoba membaca salah satu literasi dari Syekh Al-Barjati. Ya, beliau salah satu dulu mufti di Mekah. Salah satu mufti di Mekah. Ketika dulu di Mekah itu mazhabnya masih Syafi'i. Sekarang sudah balik. Beberapa kutipan beliau mengenai tentang keimanan Abu Thalib. Saya berjanji menjelaskan, ya, yang mengatakan ada, yang mengatakan Abu Thalib itu ketika sekarang itu juga beriman. Yang menyaksikan keimanannya pada waktu itu ada Al-Abbas, kata Syekh Al-Barjati. Al-Abbas, kemudian Al-Abbas ini mengatakan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pada waktu itu hanya diam. Rasulullah hanya diam. Nah, Rasulullah itu sudah betul sudah atau karena Al-Barjati ini, Syekh Al-Barjati ini, beliau salah satu pengikut mazhab Asy'ari dari Asy'ariyah. Mazhab Asy'ari. Maka kemudian beliau mengambil pendapat ini menjelaskan tentang keimanan Abu Thalib. Ya. Gara-gara Al-Abbas melihat bahwa pada waktu itu Abu Thalib itu mulutnya masih goyang-goyang. Jangan-jangan ini sudah beriman. Jangan-jangan ini sudah beriman. Nanti ada kesepakatannya Pak. Saya sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu. Beliau menjelaskan dalam kitabnya, wa minha syafa'atuhu fi tahfifil adab an ba'dil kafirin. Di antara mereka adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meringankan siksa. Jadi mohon maaf, jadi Abu Thalib itu mendapatkan keringanan siksa karena nanti Abu Thalib itu akan dihunikan di neraka yang khusus dihuni oleh Abu Thalib, yang kakinya ketika menginjak pakai sepatunya, pakai sandalnya itu, kepalanya
mendidik paling umum. Al-Qur'an di Allah la yubihi fa'am Nabi sallallahu alaihi wasallam wal rasul. Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana Allah itu memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Abu Thalib tentang keringanan siksa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurut pendapat ulama bahwasanya Allah tidak menghidupkannya kembali agar dia beriman, karena tidak mungkin Abu Thalib itu akan dihidupkan lagi kemudian dia akan beriman. Maka beliau menyampaikan sementara para petinggi Abu Thalib berpendapat bahwasanya Allah menghidupkan kembali Abu Thalib, lalu ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuasa atas segala sesuatu. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Khasiatul Bajuri Al-Mahdil Buddha yang dikutip dari pendapatnya Syekh Al-Bajuri. Maka pendapatnya ini Abu Thalib itu juga nanti mendapatkan sama. Kemudian yang kedua, kesepakatannya para ulama. Maka karena ada yang mengatakan Abu Thalib itu juga beriman, ada yang mengatakan Abu Thalib itu tidak beriman. Maka kemudian di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunzarun. Mereka semuanya itu kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunzarun. Mereka tidak diringankan atas siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan masa-masa tangguh. Bapak Ibu dan Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari ayat ini diambil sebuah kesepakatan oleh para ulama. Biar tidak ada perbedaan, maka para ulama mengatakan firman Allah pada surat Ali Imran ayat 38 tidak diringankan siksa mereka dan tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW dalam meringankan siksa sejumlah orang-orang kafir. Karena yang dinafikan ayat itu adalah siksa kekufuran, sehingga ayat ini tidak menafikan peringanan siksa atas dosa selain kekufuran dalam salah satu jawaban ayat itu. Dan terjemahannya seperti itu. Maka itu dengan Allah SWT, maka secara kesepakatan para ulama bahwasanya pendapat Syekh Al-Bajuri ini tidak banyak yang mengikuti, karena pada waktu itu dibantah dengan ayat-ayat yang lain bahwasanya Abu Thalib pada waktu itu kondisinya belum bersyahadat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengambil kesimpulan tentang dari hadis tersebut, bagaimana mengambil hikmah dari kisah kematian para Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hikmah yang kita ambil yang pertama, kisah tersebut menunjukkan bagaimana agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kalimat yang sakral. Bahkan orang-orang Muslim juga, Masya Allah, menjadikan seluruh harta, jiwa, bahkan kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin sudah kita sampaikan kisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Usama bin Zaid bin Harithah, yang ketika ditunjuk oleh Rasulullah menjadi komandan perang, tapi kemudian membunuh salah satu orang kafir Quraisy yang bersahadat. Akhirnya Rasulullah SAW marah sampai mengatakan kepada
Zaid bin Harithah, kalimat yang sangat luar biasa. Nah, bermakna pintu wakil. Kita itu menghukum seseorang dari zahirnya, dari yang kelihatan. Bisa kita hukumi. Bahwa kita batas Allah yang tidak kelihatan berdasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh menghukumi niat seseorang. Baru niat berhukumi, tidak boleh. Kalau sudah kelihatan, baru kita hukumi. Maka ya, kita ambil hikmah bagaimana kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat agung yang menjaga diri kita sebagai seorang mukmin. Yang kedua, orang-orang musyrik sudah paham bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini hanya mempunyai konsekuensi, yaitu menjadikan sesembahan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengartikan la ilaha illallah itu, para ulama sepakat. Bahkan dikutip oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitab Imannya, itu beliau mengatakan la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas untuk disembah, yang hak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang kita ambil hikmah dari kematian para Nabi Muhammad adalah ketentuan baik buruknya seseorang itu dilihat pada akhir. Maka kalau itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering para dai, para ustaz dan sebagainya itu di awal sebelum khutbahnya itu sering mewasiatkan dengan kalimat atau surat Ali Imran ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam kondisi muslim itu di akhir hayat kira-kira gagal Allah sulit sekali. Ya. Hanya orang-orang yang memang terpilih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menunjukkan Allah. Kalau ini malam Jumat, malam Jumat, Masya Allah luar biasa. Paman kamu di situ. Paman kamu itu mabuk masjid dari hukum di desa. Mabuk masjid. Dari jam 8 sampai jam 10 kita harus pagi itu masih mampu udah. Di malam-malamnya saudara-saudara yang meninggal itu bersihkan. Padahal tidak biasanya beliau bersihkan. Jam 10 nengok masalah sebentar, kemudian masjid bersih ajeng dulu kosong sari tengah ada beduk. Nah kalau Pak Yai itu dulu belum ada takimah, anak-anak ini tuh di masjid orang ramai itu akhirnya disampaikan hal itu pagi kasih sari lagi ada apa beduk kali-kali bongkar mas aku ada semua ambil sih padahal hanya mabuk masjid Allah bisa ada hal seperti itu, ada hal seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan wa innamal a'malu bi khawatimah. Amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah itu dengan Allah SWT dimiliki 3 hikmah. Bagaimana kita mengambil hikmah dari kisah meninggalnya Pak Muhammad SAW Abu Bakar. Mungkin
lagi kita sebenarnya mudah-mudahan keistiqomahan sampai akhir hayat kita diberikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Bila salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita semuanya diberikan berkah oleh Allah dan apabila ada benarnya mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal seperti itu. Allah katakan itu tuh benar kan? Kata itu benar, benar. Ini mengasih paling kemudian saja berkah, berkah. Semua keluarga bersama juga dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdalillah, hamdan syakiran, hamdan li'amal wa mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa lima hudayta warhamni wa anta khairul rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.